Saya ingin tahu, bagaimana Anda menemukan lokasi saya? Chen Ping sangat bingung, bagaimana Diao Changmin bisa mengetahui lokasi tepatnya. Bagaimanapun, Gunung Yaoding sangat besar. Beberapa orang di Gunung Yaoding ini lebih kecil dari semut. Bagaimana Diao Changmin bisa mengetahui posisinya secara akurat tanpa mengandalkan nafas dan kesadaran spiritualnya? Tentu saja mereka mata-mata. Dua saudara laki-laki dan perempuan yang mengikutimu adalah mata-mata kami. Mereka akan mengumumkan lokasimu kapan saja. Diao Changmin berkata sambil mencibir. Setelah mendengar ini, Chen Ping tidak terkejut. Faktanya, dia juga mencurigai Nilei dan Nihong. Sejak awal ketika apoteker menemukannya secara akurat, Chen Ping meragukan saudara kandungnya. Tapi tidak ada bukti pasti, dan dia tidak mengatakan apapun. Sekarang Diao Changmin bisa mendatanginya dengan mudah, Chen Ping menjadi semakin curiga. Alasan kenapa dia bertanya kepada Diao Changmin hanya untuk memastikan tebakannya. Diao Changmin sangat bangga karena dia pasti akan mengatakan apapun. Sekarang Chen Ping yakin. Terima kasih sudah memberitahuku ini. Setelah Chen Ping selesai berbicara, aura horor tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan membungkus tubuhnya, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Percuma saja. Tidak peduli berapa banyak trik yang kamu punya, kamu pasti akan mati hari ini. Diao Changmin mendengus, lalu berteriak, bunuh dia. Lebih dari selusin apoteker meledak dengan seluruh kekuatan mereka dan menyerang Chen Ping. Mereka masing-masing menggunakan gerakan terkuat mereka. Untuk sesaat, langit dan bumi berguncang, dan angkasa menderu. Chen Ping langsung diselimuti aura yang tak terhitung jumlahnya, dan seluruh dirinya menghilang. Ketika Diao Changmin melihat ini, dia mencibir. Dengan begitu banyak orang yang menyerang bersama dan memukul Chen Ping pasti sudah musnah sejak lama. Ledakan. Suara keras tiba-tiba terdengar, dan kemudian apoteker yang paling dekat dengan Chen Ping berteriak dan terbang mundur. Apa? Diao Changmin tercengang. Lalu saya melihat api membubung ke langit, diikuti dengan auman naga, dan naga emas muncul di tubuh Chen Ping. Seluruh tubuh naga emas terbakar api, dan aura menakutkannya membuat semua orang tercengang. Naga emas itu meraung, dan api yang sangat besar menuju ke arah apoteker. Kemanapun naga emas itu lewat, para apoteker itu langsung terlempar, dan ada beberapa apoteker dengan kekuatan rendah yang langsung dicabik-cabik oleh naga emas itu. Api memenuhi langit membuat semua orang gemetar ketakutan. Dalam sekejap, selusin apoteker yang dibawa oleh Diao Changmin semuanya kehilangan daya juangnya. Bahkan jika ada yang abadi, mereka hanya memiliki satu nafas tersisa dan masih hidup. Apa yang terjadi? Wajah Diao Changmin penuh rasa tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa Chen Ping hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 6. Anda harus tahu bahwa yang dia bawa semuanya adalah elit dari keluarga Diao, semuanya berada di alam kesengsaraan tingkat 8 atau 9. Secara logika, akan mudah bagi orang-orang ini untuk membunuh Chen Ping, tetapi sekarang situasinya menjadi seperti ini. Mungkinkah Chen Ping menyembunyikan kekuatannya? Dia bukanlah biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan, tapi biksu alam Mahayana. Tetapi orang muda di alam Mahayana seperti itu jarang ditemukan di seluruh dunia para dewa dan manusia. Saat api di langit perlahan menghilang, Chen Ping berdiri di tempat tanpa cedera. Tubuh emas-emas dan tidak bisa dihancurkan masih bersinar. Naga emas itu melayang di atas kepala Chen Ping. Mengaum dari waktu ke waktu, melihat naga emas di atas Chen Ping, kaki Diao Changmin menjadi lemah dan dia hampir jatuh ke tanah. Kamu, apa kekuatanmu? Diao Changmin bertanya dengan keras. Meskipun Diao Changmin berada di alam Mahayana, Chen Ping memusnahkan semua anggota elit keluarga Diao segera setelah dia mengambil tindakan. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 6? Chen Ping tersenyum ringan. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Jika Anda hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 6, bagaimana Anda bisa memiliki kekuatan seperti itu?
Diao Changmin sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Chen Ping. Seorang biksu muda di alam kesengsaraan tingkat 6 telah melumpuhkan selusin apoteker di alam kesengsaraan tingkat 8 atau 9. Percaya atau tidak, tapi tidak mungkin kamu meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Setelah Chen Ping selesai berbicara, naga emas di atas kepalanya meraung dan menuju ke arah Diao Changmin. Diao Changmin sangat ketakutan sehingga dia tidak berani melawan lagi. Melihat Chen Ping hendak mengambil tindakan, dia berbalik dan lari. Dia hanya ingin menyelamatkan nyawanya dan tidak peduli sama sekali dengan wajah. Akan sangat memalukan jika seseorang melihat seorang guru di alam Mahayana dikejar oleh biksu kelas 6 di alam kesengsaraan. Diao Changmin tidak peduli lagi dan melarikan diri dengan putus asa. Lingkaran perisai yang dia buat juga dilepaskan olehnya saat ini. Kepala keluarga. Tepat ketika Diao Changmin berbalik dan melarikan diri, apoteker paruh baya yang ditinggalkan untuk menyempurnakan pil detoksifikasi tiba bersama orang-orangnya. Melihat orang-orangnya datang, Diao Changmin berteriak dengan cemas, hentikan dia untukku. Apoteker paruh baya itu melompat dan langsung menuju Chen Ping. Diao Changmin diam-diam merasa lega. Selama seseorang menghentikan Chen Ping, dia bisa melarikan diri. Tetapi ketika apoteker paruh baya memimpin orang-orang bergegas menuju Chen Ping tiba-tiba mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Langit penuh cahaya pedang menutupi langit dan matahari. Apoteker paruh baya dan lainnya langsung ditembus oleh cahaya pedang di langit, dan lubang darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh mereka. Saat Diao Changmin melihat ini, kakinya tiba-tiba melunak dan dia langsung jatuh ke tanah. Pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping diarahkan ke Diao Changmin, matanya penuh dengan niat membunuh. Jangan bunuh aku. Selama kamu tidak membunuhku, aku akan mendengarkanmu dalam segala hal. Saya bisa mengungkap Su Tianzuo. Diao Changmin mulai memohon belas kasihan dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Sebagai kepala keluarga Diao dan biksu di alam Mahayana, dia harus merendahkan diri dan memohon belas kasihan saat ini. Tapi Diao Changmin tidak peduli, dia hanya berharap untuk hidup. Selama dia hidup, tidak ada masalah. Aku tidak ingin kamu mengungkapkannya, kata Chen Ping dengan dingin. Aku bisa memberimu semua sumber daya keluarga Diao, dan aku bahkan bersedia tunduk pada keluarga Zhen, selama kamu tidak membunuhku. Diao Changmin dengan putus asa memohon pada Chen Ping. Saat ini, wajah Diao Changmin pucat dan tubuhnya terasa tidak nyaman. Lagi pula, tanpa pil detoksifikasi, dan dengan ruang di hati Anda, racun dalam tubuh Anda akan menyebar dengan cepat. Aku tidak butuh apapun. Sejak kamu mengintip kuali senong di tubuhku, nasibmu sudah ditentukan. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Kepala Diao Changmin langsung terbang, dan bahkan jiwanya pun lenyap. Mata Diao Changmin melebar dan kepalanya berguling jauh. Dia tidak pernah menyangka masalah mencubitnya dengan tangannya akan berakhir seperti ini. Jika dia mengetahuinya, bahkan jika dia terbunuh, dia tidak akan bisa membawa orang untuk merampok Chen Ping secara pribadi. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Tidak ada obat penyesalan di dunia. Engah. Setelah membunuh Diao Changmin, Chen Ping juga memuntahkan seteguk darah. Kedua tangannya ditekan kuat ke tanah dengan pedang pembunuh naga. Mengandalkan pedang pembunuh naga untuk menopang tubuhnya, Chen Ping baru saja mencoba yang terbaik, menyebabkan racun di tubuhnya menyebar dengan cepat. Alasan mengapa Chen Ping menggunakan seluruh kekuatannya segera setelah dia mengambil tindakan adalah karena dia takut jika racunnya terungkap, dia tidak akan memiliki kesempatan. Kamu sangat beracun. Cepat temukan pil penawar dari orang-orang ini dan minumlah. Meskipun tidak dapat membantu Anda melakukan detoksifikasi, ini dapat mengendalikan penyebaran racun, kata Raja Iblis Ciyun pada Chen Ping. Chen Ping buru-buru menemukan pil penawar dari apoteker yang meninggal, lalu menelan semuanya. Setelah meminum pil detoksifikasi, tubuh Chen Ping akhirnya memperoleh kekuatan. Meskipun Chen Ping tidak bisa menahan diri ketika seseorang mencegatnya, dia tetap tidak kesulitan berjalan.
Kamu memang telah membuat kemajuan besar. Kamu bisa membunuh begitu banyak orang bahkan ketika kamu diracuni. Raja Iblis Ciyun memuji Chen Ping. Chen Ping menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum sedih, orang-orang ini juga diracuni. Meskipun mereka meminum pil detoksifikasi, masih ada racun di dalam tubuh mereka. Racun ini melemahkan orang-orang ini, mereka tidak menyadarinya. Kalau tidak, aku tidak akan bisa membunuh orang-orang ini dengan mudah. Chen Ping memiliki obat mujarab pada saat itu, yang melindungi tubuhnya dari keracunan sama sekali. Tetapi pada saat itu, Diao Changmin dan yang lainnya mulai diserang oleh racun. Selain itu, tubuh Chen Ping istimewa, bahkan jika dia diracuni, racunnya menyebar dengan sangat lambat. Hal ini menyebabkan Diao Changmin dan yang lainnya meminum pil detoksifikasi, namun racunnya tetap menyebar dan kekuatannya terus menurun. Dengan cara ini, Chen Ping mengambil keuntungan dan mampu dengan cepat membunuh orang-orang ini ketika lawannya bangga. Oke, sebaiknya kamu segera meninggalkan kabut ini, aku tidak ingin melihatmu diracun sampai mati di sini, kata Raja Iblis Ciyun. Chen Ping tersenyum, lalu menggunakan pedang pembunuh naga sebagai tongkat dan mulai berjalan maju selangkah demi selangkah. Chen Ping. Tepat setelah Chen Ping mengambil 2 langkah, Liu Ruyan tiba-tiba berteriak. Pada saat ini, Liu Ruyan dan yang lainnya sedang terbang menuju Chen Ping. Melihat tampang Chen Ping yang lesu, Liu Ruyan tahu bahwa Chen Ping pasti keracunan parah. Jadi dia segera memberikan ramuan di tangannya kepada Chen Ping. Saat dia memegang ramuan di tangannya, racun di tubuh Chen Ping dengan cepat diserap oleh ramuan itu. Warna kulit dan kekuatan Chen Ping juga pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Saudara Nilei dan Nihong yang mengikuti Liu Ruyan tercengang saat melihat mayat di sekitar mereka dan kepala Diao Changmin yang terpenggal. Kedua orang itu tercengang di tempat dan tidak berbicara lama. Mereka tidak menyangka Chen Ping akan membunuh semua orang di keluarga Diao sendirian, dan bahkan Diao Changmin pun dipenggal. Tahukah Anda, Diao Changmin adalah master di alam Mahayana. Bagaimana ini bisa terjadi? Ni Heng melihat mayat hangus di tanah dan bertanya kepada Chen Ping, Tuan Chen, siapa orang-orang ini? Apakah mereka menargetkan Anda? Ini adalah orang-orang dari keluarga Diao di kota Yongel. Mereka menginginkan kuali Senongku dan ingin menukarku dengan upeti 100 tahun dari aliansi penyegel iblis. Sayang sekali mereka tidak cukup kuat, jadi aku membunuh mereka semua. Chen Ping berkata dengan ringan. Aneh sekali. Kenapa seseorang selalu bisa menemukan kita dengan akurat? Liu Ruyan sedikit mengernyit, dia juga merasakan ada yang tidak beres. Gunung Yaoding ini begitu besarnya sehingga meskipun Anda ingin menemukan seseorang dengan sengaja, sangatlah sulit, tetapi mereka telah ditemukan berulang kali. Setelah mendengar kata-kata Liu Ruyan, kakak dan adik Nilei dan Nihong saling memandang dengan ketakutan di mata mereka. Chen Ping bahkan tidak memperhatikan biksu Mahayana. Mereka berdua mungkin bukan semut di depan Chen Ping. Chen Ping melirik kedua kakak beradik itu. Kedua kakak beradik itu dengan cepat menundukkan kepala, tidak berani menatap Chen Ping sama sekali, apalagi mengikuti tatapan Chen Ping. Kenapa kita selalu ketahuan? Lalu kita harus bertanya pada saudara-saudari ini. Chen Ping berjalan menuju Nilei dan Nihong. Keduanya, wajah Liu Ruyan penuh kebingungan. Niheng mengerutkan kening dan berkata, Tuan Chen, mungkinkah kedua bersaudara ini diam-diam membocorkan keberadaan kita? Ketika Nilei dan Nihong mendengar ini, mereka langsung panik. Rekan Daoi Chen, jangan bercanda. Bagaimana kami bisa membocorkan keberadaan kami? Lagi pula, kami selalu bersama. Nilei dengan cepat memaksakan senyum dan berkata, ya, kami tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Kalau menurut Anda kami adalah beban, katakan saja. Mengapa Anda harus menuduh kami tidak adil? Begitu Nihong membuka mulutnya, label moral ditampar lagi padanya.